Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasugian. Kita kembali belajar mengenai perbandingan trigonometri dasar, di mana di video yang pertama kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Sekarang kita melanjutkannya ke perbandingan trigonometri sudut istimewa. Akan tetapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya supaya saya semakin semangat membuat video-video terbaru buat kita. Perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa yang kita maksud di sini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dimana nanti sinus 0 itu adalah 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 91. Kemudian kosinus 0, 1, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 setengah akar 2, kosinus 60 setengah, kosinus 90, 0. Kemudian untuk tangan 0, 0, tangan 30 sepertiga akar 3, tangan 45, 1, tangan 60 akar 3, tangan 90 tak terhingga. Untuk mempermudah kalian menghafal rumusnya, kalian harus ingat sinus dan kosinus, karena tangan itu adalah sinus per kosinus, ya kan? Jadi tinggal kalau kalian ingat sinus dan kosinus berarti 0 bagi 1, 0, setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Jadi bisa kita ingat sinus dan kosinus saja. Kemudian 0 itu bisa saja nanti kita buat jadi setengah akar 0. Kemudian ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 itu adalah setengah akar 4. Karena akar 4 adalah 2, setengah dikali 2, 1. Jadi mempermudah kembali mengingatnya bahwa sinus mulai dari sinus 0 sampai 90 adalah setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4, seperti itu. Dan untuk kosinus adalah kebalikan dari sinusnya, dimulai dari setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Ini. Kemudian tangan adalah sin per cos. Kalau kalian tanya mengenai sekan, kosekan, dan kotangan, ingat saja sinus. Kebalikannya adalah 1 per kosekan. Kemudian kosekan kebalikannya 1 per sekan. Kemudian kalau kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Jadi ingat sinus dan kosekan, pasti semuanya nanti tahu. Untuk perbandingan trigonometri ini kalian harus hafal. Kenapa? Karena perbandingan trigonometri sudut istimewa ini akan sangat sering nanti digunakan. Bukan hanya di matematika, akan tetapi di pelajaran-pelajaran yang lain seperti kalian belajar fisika. Ya, jadi ini adalah materi dasar dan materi prasyarat untuk materi-materi trigonometri lainnya yang akan kita pelajari di kelas 11 maupun di kelas 12. Apabila kalian tanya, Bang, ini kenapa bisa 0? Sinus 0 itu bisa 0, sinus 30-nya setengah. Nah, akan saya buat dia penurunan rumusnya. Untuk yang pertama kita mulai dari 0 derajat dan 90 derajat. Oke. Kalau dia yang 0 derajat, bisa kita buat dari sumbu koordinat. Yang ini dia Y-nya, yang ini X. Nah, di sini bisa kita buat ada satu titik, misalkan ya. Ini misalkan saja X, 0. Berarti inilah dia yang 0 derajat. 0 derajat itu pasti berimpit dengan sumbu X. Dan di video yang pertama kita sudah mempelajari bahwa supaya sudut dia positif berarti perputarannya harus berlawanan arah jarum jam. Jadi dia ke kiri nanti perputarannya. Maka untuk 0 derajat di sini X-nya sama dengan X lah kita buat ya. Kemudian Y-nya sama dia dengan 0. Kemudian R-nya atau panjangnya dari 0 ke titiknya itu kan sama dia dengan X. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa sinus 0 itu nanti sama dia dengan depan per miring. Depannya kan dia sama dengan Y, miringnya adalah R.
Berarti 0 per X sama dia dengan 0. Berarti sinus 0, 0. Kemudian untuk kosinusnya sama dia dengan, itu adalah samping per miring. Sampingnya kan yang ini. Berarti adalah X per R. X-nya tetap X, R-nya X. Berarti X per X adalah 1. Maka kosinus 0-nya sama dengan 1. Kemudian untuk tangen 0 adalah depan per samping. Depannya tadi adalah Y, sampingnya adalah X. Maka Y-nya tadi adalah 0, X-nya X. Berarti 0 per X sama dia dengan 0. Untuk yang 90 derajat, berarti kalau dia 90 derajat, dia membentuk siku-siku. Pasti beripit dengan sumbu Y. Andaikan ini kita buat 0, Y. Maka kalau dia 0, Y, X-nya pasti sama dia dengan 0. Kemudian Y-nya sama dia dengan Y. Dan R-nya adalah jarak antara titik pusat ke titik. Maka sama dia dengan Y. Sehingga bisa kita peroleh dari sini bahwa sinus 90 derajat sama dia dengan depan per miring. Depannya pastinya yang panjang Y-nya ya. Y per R. Sama saja dia dengan Y per Y atau hasilnya 1. Kemudian untuk kosinus 90 itu rumusnya sebelumnya adalah samping per miring. Sampingnya pastinya adalah X per R sama dia dengan 0 per R sama dengan R-nya tadi adalah Y ya. Berarti 0 per Y sama dia dengan 0. Kemudian untuk tangen 90 itu tadi adalah depan per samping. Depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Maka ini bisa kita buat Y per 0 sama dia dengan tak terhingga. Oke, inilah dia pembuktian untuk sudut-sudut 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian coba kita lihat ke pembuktian 30 derajat dan 60 derajat. Kalau dia 30 derajat dan 60 derajat, bisa kita lihat dari sebuah segitiga sama sisi. Kalau dia segitiga sama sisi, berarti panjang semua sisinya sama. Dan sudut-sudutnya pastinya adalah 60 derajat. Karena ini kita bagi 2, berarti 60 dibagi 2 masing-masing 30 derajat. Oke, satu aja kita buat ya. Untuk mempermudah nanti kita misalkan saja ini sebagai A, yang ini A. Karena alasnya A tambah A, maka ini adalah 2A dan ini adalah 2A. Maka bisa kita lihat untuk yang 30 derajat, sinus 30 derajat sama dia dengan 30 derajat kan yang ini nih. Maka depannya adalah yang ini, yang A. Depan per samping, A per samping, depan per miring. Miringnya adalah 2A, matikan A-nya berarti sama dia dengan setengah. Makanya di sini sinus 30 adalah setengah. Kemudian kosinus 30 itu nanti sama dia dengan kosinus adalah samping per miring. Nah, di sini kan samping belum ada kita ketahui ya. Bisa kita cari nanti di sini sampingnya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kuadrat sisi miringnya dikurangi kuadrat depannya, berarti jadi 2A dikuadratkan dikurangi A kuadrat sama dia dengan akar 4A kuadrat dikurangi A kuadrat, atau hasilnya 3A kuadrat sama dia dengan akar dari A kuadrat A, akar 3 tetap kita buat akar 3. Sehingga kosinus 30 sama dia dengan samping per miring, yaitu A akar 3 per 2A, atau sama saja dia dengan setengah akar 3. Kemudian untuk tangen 30 itu adalah depan per samping. Depannya A, sampingnya A akar 3. Ini nanti kita habiskan, berarti tinggal 1 per akar 3. Kita kalikan akar sekawan, berarti jadi 1/3 akar 3. Nah, itu dia ya, kalau 30 derajat. Kemudian coba kita lihat untuk yang 60 derajat. Maka sinus 60 derajat itu nanti sama dia dengan 60 derajat kan udah yang ini nih. Berarti depannya jadi berubah.
depannya jadi A akar 3 per miringnya tetap dia 2A, kita habiskan sama dia dengan setengah akar 3. Kemudian kosinus 60 sama dia dengan kosinus 60 adalah samping per miring. Sampingnya A, miringnya 2A sama dia dengan setengah. Kemudian untuk tangan 60 itu adalah depan per samping. Depannya tadi adalah A akar 3, sampingnya A. Ini kita habiskan hasilnya akar 3. Jadi sudah kita peroleh untuk 0, 30, 60, dan 90 derajat. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk 45 derajat. Kalau dia 45 derajat, pastinya kita mulai dari sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Ini adalah siku-sikunya, misalkan ini A dan ini A. Jadi ini bisa kita cari sisi miringnya, yaitu dengan rumus Pitagoras A kuadrat ditambah A kuadrat. Ini hasilnya akar dari 2A kuadrat, atau akar dari A kuadrat adalah A akar 2. Ini pastinya adalah 45 derajat. Ini 45 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut sebuah segitiga siku-siku 180 derajat. Di sini kan sudah 90 karena siku-siku. Berarti tinggal di sini dibagi 2, 90 dibagi 2 yaitu 45 masing-masing. Maka dari sini bisa kita lihat untuk sinus 45 derajat itu nanti sama dia dengan, mau yang manapun kita gunakan boleh, tapi kita ambil saja yang ini ya. Depan per miring A per A akar 2, A-nya habis berarti tinggal 1 per akar 2. Kita kali akar sekawannya jadi setengah akar 2. Kemudian kosinus 45, tadi kosinusnya adalah yang ini, berarti sampingnya tetap dia A, miringnya A akar 2, berarti sama dengan yang di atas, setengah akar 2. Kemudian tangen 45 adalah depan per samping, yaitu A per A, sama dia dengan 1. Jadi sudah ketemu semua dari mana sebenarnya perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ini. Yang menjadi saran saya, coba kalian hafal sinus kosinus tangen dari 0 sampai dengan 90 derajat. Karena tadi seperti yang sudah kita bilang, ini sangat-sangat penting. Nah, sekarang kita kerjakan soal-soal. Sinus kuadrat 30 tambah 4 kotangen kuadrat 45 dikurang sekan kuadrat 60. Di sini sinus kuadrat 30 itu tidak sama dengan sinus 30 kuadrat ya, kecuali ini di dalam kurung. Tapi kalau sinus 30 kuadrat itu artinya 30-nya yang dipangkatkan dengan 2. Nah, ini artinya sinus kuadrat 30 itu baru sama dia dengan sinus 30 dikuadratkan. Oke? Berarti ini sama dia dengan sinus kuadrat 30 bisa kita buat jadi sinus 30 dikuadratkan ya, tambah 4 kotangen kuadrat 45. Kotangen itu tadi adalah 1 per tangen 45 dikuadratkan, dikurang sekan itu adalah 1 per kosinus 60 dikuadratkan, sama dia dengan sinus 30 setengah pangkat 2 ditambah 4 dikali tangan 45 kan 1 ya, dikuadratkan dikurang 1 per kosinus 60 itu tadi adalah setengah dikuadratkan. Berarti setengah pangkat 2 1/4 ditambah 1 per 1, 1 pangkat 2 tetap 1 kali 4, 4 dikurangi 1 dibagi setengah itu adalah 2 dipangkatkan 2, 4. Berarti ini kan habis ya. Jadi nanti kita peroleh hasilnya adalah 1/4. Untuk soal yang berikutnya, nilai dari cos kuadrat V per 4 dikurang cos kuadrat V per 6 ditambah sin pangkat 4 V per 6 tambah sin pangkat 4 V per 3 adalah. Nah, di video yang pertama kita sudah melihat bahwa V atau 1 radian itu sama dia dengan 180 derajat. Nah, ini bisa jadinya kita buat cos kuadrat V per 4 atau cos V-nya tadi adalah 180 dibagi 4, 45 kuadrat. Oke, dikurang
Kosinus V tadi 180 dibagi 6, berarti jadi 30 dikuadratkan. Ditambah yang ini jadi sin V per 6 tadi adalah 30 dipangkatkan dengan 4. Ditambah sin V per 3 180 dibagi 3 60 dipangkatkan dengan 4. Nah, sampai di sini bisa ya. Sama dia dengan kosinus 45 setengah akar 2 dipangkatkan dengan 2. Kosinus 30 tadi adalah setengah akar 3 dipangkatkan 2, tambah sinus 30 setengah pangkat 4, tambah sinus 60 adalah setengah akar 3 pangkat 4. Sama dengan akar 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Kurang akar 3 pangkat 2, 3 per 2 pangkat 2, 4 tambah setengah pangkat 4. Berarti 1/16. Ditambah akar 3 pangkat 4, 9 per 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Oke, kita tidak usah kita tukar-tukar ini, kita buat tetap ke per 4 saja. 2 dikurangi 3 yaitu minus 1/4 ya. Ditambah yang ini jadi 10 per 16. Sama-sama kita bagi 2, ini nanti jadi 5, ini jadi 8. Maka samakan penyebutnya ke per 8 lebih enak ya. 8 dibagi 4, 2 dikali 1 berarti minus 2 tambah 5, atau hasilnya sama dia dengan 3 per 8. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya, panjang salah satu rusuk setiap segitiga diketahui. Tentukan panjang dua rusuk lainnya. Nah, andaikan ini adalah A dan ini adalah B, untuk mempermudah ya perhitungannya. Maka untuk mencari A bisa kita gunakan ini depan samping. Berarti kita gunakan apa? Rumus dari tangen 45. Ingat rumusnya sebelumnya tadi sudah kita sebut, yaitu depan per samping. Tangen 45 hasilnya adalah 1, depannya adalah A, dan sampingnya adalah 3. Kenapa kita buat tangen? Karena sampingnya yang diketahui nih. Oke, berarti kita tinggal kalikan A sama dia dengan 3. Untuk mencari B bisa kita gunakan sinus. Kenapa? Karena depannya sudah diketahui ya, atau bisa kita gunakan kosinus. Berarti kosinus 45 itu tadi rumusnya adalah samping per miring. Kosinus 45 setengah akar 2, sampingnya 3, miringnya yang ditanya adalah B. Berarti tinggal kita kali silang. B akar 2 sama dia dengan 3 kali 2, 6. Atau B sama dia dengan 6 per akar 2 kali akar sekawan ya. Yaitu akar 2 per akar 2 sama dia dengan 6 akar 2 per akar 2 dikali akar 2, 2, atau hasilnya adalah 3 akar 2. Itulah dia B-nya. Kemudian untuk soal yang berikutnya diketahui miringnya yang 5. Yang ditanya, kita misalkan saja ini adalah X dan ini adalah Y. Berarti untuk mencari X, depan ini nih, dan miring diketahui. Berarti bisa kita gunakan rumus dari sinus 60, yaitu tadi adalah demi, sin demi. Sinus 60 sama dia dengan setengah akar 3, depannya X, miringnya adalah 5. Berarti tinggal kita kali silang 5 per 2 akar 3. Kemudian untuk yang Y-nya bisa kita gunakan kosinus karena samping miring, atau bisa juga kita gunakan tangan. Coba kita gunakan yang tangan ya. Tangan 60 berarti sama dia dengan depan per samping. Tangan 60 itu adalah akar 3, depannya tadi adalah X, sampingnya adalah Y. Berarti akar 3 sama dia dengan X. Sudah diketahui 5 per 2 akar 3 per Y. Tinggal kita kalikan silang, tapi sebelumnya kita habiskan dulu akar 3-nya. Maka Y sama dia dengan 5 per 2. Hitunglah nilai X pada gambar berikut.
Nah, X-nya adalah di sini. Kemudian ada sebuah segitiga siku-siku yang mana ini dibagi lagi ya. Jadi ini 45 derajat, ini 45 derajat. Berarti untuk mencari X, kita harus ketahui yang ini. Misalkan itu adalah A. Untuk mencari A, kita lihat dari segitiga yang pertama ini. Itu adalah sisi depan dari 45 derajat. Berarti sisi depannya yang ditanya diketahui adalah sisi sampingnya. Kenapa itu sisi samping? Karena itu yang kena dengan siku-siku. Maka bisa kita cari nilai A-nya yaitu dari depan per samping. Berarti tangan 45 sama dia dengan depan per samping. Tangan 45 tadi adalah 1, depannya A, sampingnya 5. Berarti tinggal kita kali silang, maka A sama dengan 1 kali 5 atau 5. A-nya sudah ketemu, berarti tinggal kita cari X-nya. Untuk mencari X, kita lihat ini adalah sudutnya. A adalah sisi sampingnya. Ya, kemudian ini adalah sisi miringnya. Maka untuk mencari miring dan diketahui samping, kita gunakan rumus kosinus. Di mana kosinus rumusnya adalah samping per miring. Kosinus 45 setengah akar 2, sampingnya adalah A, miringnya adalah X. Berarti X sama dia dengan A tadi adalah 5 per setengah akar 2. 2-nya kalikan ke 5 berarti sama dia dengan 5 kali 2 atau 10 per akar 2. Kalikan akar sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Sama dia dengan 10 kali akar 2, 10 akar 2 per 2 sama dengan 5 akar 2. Maka X-nya yang ini adalah 5 akar 2. Oke, untuk soal yang lain sebuah segitiga juga kita cari nilai X-nya. 4 akar 3-nya yang ini sudah kita peroleh. Kemudian untuk mencari X berarti harus kita ketahui adalah yang ini, yang sisi depannya atau sisi samping. Tapi lebih gampangnya pastinya kita harus cari sisi depannya. Andaikan ini adalah A. Kita lihat dulu dari segitiga yang mempunyai sudut 60 derajat ini. A adalah sisi depannya, 4 akar 3 adalah sisi miringnya. Berarti depan per miring, maka bisa kita gunakan di rumus sinus. 60 sama dia dengan demi depan per miring. Sinus 60 setengah akar 3, depannya A, miringnya 4 akar 3. Kita kali silang, A sama dia dengan 4 akar 3 dikalikan setengah akar 3. Ini habis ya, jadi 2. Akar 3 dikali akar 3, 3 dikali 2, 6. Maka A sudah ketemu sama dia dengan 6. Maka bisa kita cari X-nya. Untuk mencari X berarti kita gunakan dari sudut 45 derajatnya. Diketahui depannya dan ditanya miringnya, masih kita gunakan sinus. Maka sinus 45 sama dia dengan depannya adalah A, miringnya X. Sinus 45 tadi adalah setengah akar 2. A-nya 6, X-nya tetap X karena itu yang kita cari. Maka bisa kita kali silang, X akar 2 sama dia dengan 6 dikali 2, 12. Berarti X-nya sama dengan 12 per akar 2 kali akar sekawan, yaitu akar 2 per akar 2. 12 dikali akar 2, 12. Akar 2, akar 2 dikali akar 2, 2. Sama dia dengan 12 dibagi 2, 6 akar 2. Itulah dia nilai X-nya. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bisa membantu ya. Dan ingat tadi rumus-rumus atau nilai dari sudut-sudut istimewa ini harus kalian hafalkan ya. Karena sangat-sangat dibutuhkan ketika kalian melanjutkan nanti ke trigonometri di kelas 11. Kemudian belajar limit trigonometri, belajar integral trigonometri, belajar turunan trigonometri. Dan sangat dibutuhkan juga ketika kalian belajar fisika. Sampai di sini dulu, sampai jumpa dan selamat pagi.